Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Marilah kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah dan salam mari pula kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para al dan sahabat sekalian yang kami muliakan, bapak-bapak dari pengurus dan panitia masjid yang terhormat, yang kami muliakan jemaah tetap salat maghrib dan isya, dan kemudian mari pula pada malam yang berbahagia ini kita ikuti kembali lanjutan daripada pelajaran dan pengajian kita yang dalam bulan yang lalu. Mudah-mudahan ada kesinambungan antara pelajaran ataupun pengajian pertama dengan pengajian seterusnya. Jemaah yang terhormat, kebiasaan merupakan tanda-tandanya di atas segala sesuatu yang telah terjadi, yang pada ujung barang yang telah terjadi itu adakala Allah memberi keuntungan dan adakala Allah memberi adalah kerugian. Sehingga perlu pada malam pertemuan dan kajian malam ini kita akan membahas tentang hal adalah amar dan iradah. Amar dan iradah artinya di satu sisi itu Allah merupakan ada tuntutan, di lain pihak Allah Ta'ala ada penentuan. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, iradah dengan amar dua buah hal yang berbeda, garis perbedaan. Iradah adalah untuk wujud, sedangkan adalah amar adalah hukum, adalah sebut benda yang ka maujud. Artinya sesuatu yang terjadi di atas permukaan alam itu adalah dengan iradah Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi minallah. Kedannya berkeyakinan apapun yang terjadi, adakala yang terjadi kejadian itu adalah menguntungkan, adakala barang yang terjadi itu adalah merugikan, adakala yang terjadi itu adalah barang yang mendapat adalah baik, dan adakala barang yang terjadi itu adalah mendapat nilai yang tidak baik. Tetapi garis pertama kita harus meyakini sesuatu yang terjadi itu tidak akan boleh lepas daripada iradah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, seseorang adalah tetap taat dan iman kepada Allah, itu dengan iradahnya Allah. Pada akhirnya manusia itu Allah menempatkan di tempat yang sesuai dengan iman dan taat, yaitu di syurga. Manusia yang melakukan kecurangan dan kesalahan itu juga terjadinya dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah akan menempatkan di tempat yang memang yang mengakibatkan kepada kesusahan dan penderitaan yang dirasai oleh orang yang melakukan pekerjaan. Lalu kemudian timbul dan adanya sesuatu yang terjadi itu dengan iradah Allah. Pada akhirnya kenapa adalah Allah memberi ganjaran, karena dia itu iradah. Tentu ini adalah merupakan pertanyaan, bisa jadi telah memberi jawaban, atau bisa jadi tinggal di dalam pertanyaan dan pada akhirnya tinggallah dalam sifat waswas.
Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kita harus pisah dulu. Apabila Allah menjadikan sesuatu, harus dengan iradah Allah untuk jadi. Sesudah jadi sesuatu, baru Allah turunkan hukum. Sesudah Allah menurunkan hukum di atas sesuatu, batirau orang maksiat, kemudian antara jatuh buat bak orang, maka di sini ni dua hukum. Apakah buatnya adalah ridha Allah, apakah buatnya itu benci Allah. Sedangkan terjadi buat itu pasti dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan supaya bisa dan mudah terima, pisah dulu antara iradah dengan amar. Artinya kedua hal yang tidak bisa terpisah. Boleh jadi Allah memang nepu iradah lalu terjadi, tetapi barang yang iradah oleh Allah Ta'ala, barang yang akan terjadinya hananiyu buatnya oleh Allah Ta'ala niyu, tetapi pakan hanjadeh dikerja karena hanani iradah oleh Allah sehingga jatuh kerja. Sehingga apabila datang yang di dalam kenyataan dan dalam kejadian, iman ba orang mukmin ini adalah pakanna iman ba orang mukmin, pakanna taat ba orang mutiin. Jatuh iman dan jatuh taat adalah karena iradah di Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, jatuh kafir ba orang kafir, jatuh maksiat ba orang maksiat, pakan jatuh maksiat ba orang kafir, dan pakan jatuh maksiat ba orang maksiat karena iradah li Allah Ta'ala. Baru dikata yang kedua, iman ba orang mukmin kan iradah jatuh, baru tak pergi saat kedua hukum taklif nani yuwam iman. Bak katanya sebagai hamba nih nani yuwam iman li Allah Ta'ala, ni yuwam iman. Kemudian apabila imannya satu pekerjaan yang niyu dan taatnya sebuah buat yang niyu oleh Allah Ta'ala, lalu kemudian juga Allah ni iradah sehingga jatuh iman ba orang mukmin dan jatuh taat ba orang mutiin, nyan ba iman orang mukmin bandu apa masapat. Iradah Allah na karena kajatuh, amar Allah dengan iman na sehingga barang tersebut memang na perintah. Akibat daripada kajatuh itu adalah sebuah hukum. Akibat daripada amar itu hukum yang kedua. Pakan Nabi Fala datih orang beriman, pakan Nabi Fala datih orang taat, kan karena semata-mata jatuh, tetapi karena di sini mikat dengan yuwanku, mikat dengan yuwanku. Allah nani yuwa iman, an aminu bi rabbikum. Lalu karena memang Allah nani yu iman ba orang mukmin, nani yu taat ba orang taat, dan kajatuh iman ba orang mukmin, kajatuh iman dan kajatuh taat ba orang taat, ke orang taatnya adalah diberi pahala oleh Allah Ta'ala kepada orang taat, kan karena kajatuh, karena adalah amar. Pakan diberi pahala oleh Allah Ta'ala adalah muwafaqah dengan amar, seimbang, sejalan dengan amar. Karena Allah kan yu le urangnya ngikuti dan kepenuhi, sama dengan dianggap ini adalah urang ka memenuhi taklif, maka pada ujungnya merempuk falah. Jatuh kafir ba urang kafir, jatuh maksiat ba urang maksiat, na iradah li Allah na. Lalu pakan nadhib oleh Tuhan karena hinan tika adalah nahi nidam. Katanya bek tam kafir ngelun, katanya hambalun bek tam maksiat kelun, katanya bek tam buat-buatnya. Bak sidra orang yang kafir, na'udzubillah. Bak sidra orang yang maksiat, kita harapkan benda piyuh maksiat oleh Allah Ta'ala. Katanya nyongon iradah Tuhan jatuh kafir dengan maksiat, iya. Kemudian bak barangnya nani yu oleh Tuhan hana. Pecik yang na adalah nitam baik ke kafe. Lalu kemudian baik ke kafe yang nitam oleh Tuhan. Menyawanan
diurangnya ngadib tatanya tu na adib ba orang kafir. Lalu kemudian Nabi fala ba orang taat kan atuh na kafir ba orang kafir kan atuh na taat ba orang taat. Bahalo we on ko. Nabi fala ba orang mukmin kan karena kajatuh iman baji kan karena naiman. Nabi azib li Allah ba orang kafir kan karena na kafir baji. Bahkan karena falha dan azib adalah itu hukum taklif. Sedangkan jatuh itu buat Allah nako. Jatuh kafir dan jatuh maksiat orang. Bahkan gekun maksiat dan bahkan gekun kafir karena membeda dengan perintah. Allah Nabi pebut gekun tu kafara mengingkari. Allah Nabi kerja gekun katanya kat lakukan maksiat maka sama dengan gekun itu adalah memang sembah dronian maka katanya kata menyalahi dengan secara pandangan menyalahi dan muwafaqah sesuai nyohana sejalan dengan amar maka yusabu ala fi'lih. Barang yang terlakukan katanya memang cocok dengan larangan, memang ciri itu larangan, maka yu'aqabu ala fi'lih na'adzib. Bagaimana hanjit takun yang bahawa ada na'adzib li Allah Ta'ala orang yang maksiat, ada na'adzib li Allah Ta'ala orang kafir, hanjit peglah dera oleh orang kafir dengan Allah dan hanjit peglah dera oleh orang maksiat dengan Tuhan. Pakan ka kafir dan pakan ka maksiat iradah dera ni tangku kelung hanjit kun. Di samping hanjit kun dan harui kun aku. Hinoi dunia hanjit takun bahasanya sehingga huruf akhirat hai tebiat tutunya aku. Quran bicara yaitu hikayah orang yang pertama oleh Tuhan di tempat yang tersah. Ditanya oleh Allah Ta'ala bahawa orang yang akan didapatkan pada tempatnya nagot yaitu masalakakum fi. Ditanya oleh Allah Ta'ala kan ditanya kahanan depu tapi ditanya ke istihza pulau-pulau bahasa Aceh. Hai pubut rodonya madunya dalam neraka pubut kenaun tanya Tuhan. Apakah ditanya yang kahanan depu Tuhan yang pertama Tuhan pun tanya kahanan depu niku. Pucit tanya ke memang ke perendah diri. Lagi katanya anda mik ka 3 2 ge tanah hanya beda kata kaplung rebah dalam parik hanya beda kata kaplung lang kampung hanya baik pelung-pelung rot dalam parik dan yang bubuk kenannya pun ada yang bubuk kenannya dan yang bubuk kenannya ke ada depu bakar hut lantar begah ke kalung begah berkat beda kaplung cuma kaplung jin dan yang Allah Ta'ala masalakakum fi sakar bubuk yang kenal dalam neraka mandum akan kata yang maksiat dalam neraka pui jawab mesti drawapih orang kafir hana jawab dan mesti drawa orang maksiat hana jawab karena adalah kamonyo na iradah lirawan mesti rawatan ko. Pucik yang mereka itu jawaban mereka itu menjawab lam naku minal musallin. Menyokan tanya ya tangku bubuk kamu dalam neraka jina buat ji kamu hana semayang ya tangku. Yan menyok kira-kira orang maksiat menyurung kafir pubuk kena dalam neraka kamu hana iman ya tangku. Menyotinggai buat lain pubuk kena dalam neraka kamu hana bidzakut ya Allah Ta'ala naka. Buat lain pubuk kena dalam neraka kamu pubuk barang yang drone tham ya tangku. Jadi jawabannya atas kesalahan diri sendiri. Oh jalan demikian hanjat takun ada pih kita nyawa benar jatuh dalam kafir. Ada pi katanya waka jatuh lama maksiat nyoba ia tu karenanya buatnya iradah li Tuhan menyo Allah kan iradah do apa hanaadzab atau menyo nadzab kan salah katanya salah dunia niku nyo bahasa yang kadang-kadang dalam akal katanya terbayang-bayang niku pakan terbayang-bayang lagi nyo karena itu nyo golom terpisah asai barang iwa di situ kira-kira ji amar asai barang amar di situ iradah hana niku lain amar lain iradah. Dah contoh nak. Sayyidina Umar radhiyallahu an dan kemudian bawa laudurnya kalau membuka hati Allah tamang di dalam Islam. Abu Lahab juga merupakan adalah orang yang golong tamang dalam Islam. Padahal Allah Ta'ala wadanya naja hai hambalun bandung kata tamang kena oleh Islam ikut Muhammad. Tetapi kenapa Sayyidina Umar memang masuk dan kenapa Abu Lahab dan Abu Jahal tinggal ikut?
Jawabannya adalah Allah membuka pintu iradah kepada Umar, iaitu tambang dalam iman, dan Allah Ta'ala hana membuka pintu iradah kepada Abu Lahab hingga tinggalan kafir. Menyemenang jatuh iman ba Abu Lahab ni iradah li Tuhan. Sesudah Allah ni iradah jatuh iman, na nehoi urang ni yomima li Tuhan, nehoi. Yana merempak fala dan memang nilai agung kepada Sayyidina Umar pakan, karena sesuai dengan adalah memang tuntutan, kan sesuai dengan adalah kejadian. Jatuh maksiat pada Abu Lahab dan jatuh maksiat pada Fir'aun, ini adalah kan karena kajatuh dalam neraka, tetapi pakencit karena mereka itu adalah mukhalafah, menyalahi dengan perintah Allah. Ni ikut Nabiullah Musa, Fir'aun haitim. Allah ni akui bak Fir'aun long Tuhan, tetapi Fir'aun ngakui diri sendirinya Tuhan. Menyomenan adalah pengakuan gedanya di urau yang kedua, hantai kat dengan rawan Allah yang salah. Karenanya sidang jamaah yang terhormat, sebelum uroha yang memang payah terjawab masalah kakum fi sakar, harus ingat-ingat lain ke neraka itu adalah tempat orang yang salah. Adakala salahnya salah dengan memang pokok, iaitu adam iman abadi. Adakala salahnya dengan salah adalah asi, orang yang hana iman abadi dalam neraka. Istilah Quran khalidina fiha. Orang yang maksiat imanna itu adalah nazib di Allah Ta'ala pada akhir, sesudah sesuai dengan berapa hukuman yang harus mereka itu lalui, Allah akan berdebat. Maka dengan sendirinya piyuh dalam neraka itu melulu karena adalah kesalahan dengan hana ikuti perintah. Kemudian kalau Allah Ta'ala juga nak bertemu hambanya yang mukmin dalam syurga, terus akan ditempatkan orang dalam taat dalam neraka, bukan karena memang ada terjadi, pakan kejadian terjadi yang pujiat buat Allah punya Nabi pala, pakan kegadanya orang ko yang Nabi pala kerawan orang ko. Allah memang tidak perlu menerima fala, karena Allah adalah fala dan siksa itu ujung daripada muwafaqah dengan perintah, atau memang ujung daripada mukhalafah dengan perintah. Pakan menempuh fala sesuai dengan you, pakan menempuh desa adalah memang mukhalafah, menyalahi lagi you. Sama dengan menyabicara lagi you, katanya orang terima perintah Allah, tidak ada yang memerintah di atas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyamanan bandum buat Allah itu God paci hanagot teka syariat engkau, teka syariat baru punya mukhalafah sesuai dengan amar gekun kan, punya mukhalafah dengan syariat gekun hanagot. Binatang yang mati dengan tabagat penyembelihan halia, binatang yang mati dengan kenang-kenang motor haram. Apakah memang hanagot benda mati dan god benda tersia? Jawabannya adalah pakan benda yang disembelih jet payu sesuai dengan syariat. Apabila kamu ingin memakan adalah, maka tolong sembelihkan oleh kamu akan binatang, dan kemudian perbaikilah dan memang indahilah dalam tempat dan cara penyembelihan. Binatang ni yusiya li Allah Ta'ala, dan yang kedua cara siyajih bujrah. Mana ni yusiya hanjit payu hanasiya. Yang kedua ni yusiya begod adalah cara siya behanagod. Dah siya neko. Yang tahnya khun sabah dalam agama. Yang dikhun sabah dalam agama dalam sabahun, yang pertama benda-benda binatang-binatang yang nagi yusiya hanati mendaubut engkut hanagi potong. Darut hanagi yusiya. Binatang-binatang yang ububun hanagi yusiya. Tetapi kat termasuk tingkat binatang tikim yang ububut itu yusabah. Penyembelihan bagi dua. Nah, yang disembelih itu benda jinak, binatang seiyat. Nah, yang disembelih itu binatang liar. Seiyat dan liar kan dijih binatang jiplung dan binatang kira-kira jih sengap. Seiyat dan liar binatang yang mungkin tak sia ke seiyat. Walaupun bunuh tak drop binatang lautan. Binatang yang mungkin letak sia ke kelut, walaupun menakal lawan ko. Ini mana ni ko? Baik fikir kelut binatang le, yang ke sia binatang kampung ko. Ke mana ko?
bak wate ada lakukan penyembelihan hanjit tasia le nyo ke khun binatang kelit bak wate ada nasia mungkin tasia ke khun binatang seiit maka hukum sia bagi dua menyo binatang seiit hukum sia baru je payuh adalah yang pertama syarat laya pun yang pun putuh halqum tempat tibit temang pernapasan. Yang kedua adalah putuh al-mari'u, tempat tibit temang adalah pengisap makanan. Karena adalah dua melapih. Silapih tibit temang nafas, silapih tibit temang makanan. Menjanjan tiruk maka ni temang makanan aku, la hidung tibit. Artinya tiruk tiga temang pernapasan hidung aku. Menyamanan ban wabuh anggotanya harus putuh. Tasia binatang kanyo putuh kan kekhun sia syar'an. Satu kedua boh dan yang kelaya sia adalah dengan alat yang tajam. Maksud dengan tajam dia adalah lut ngan tajam ke lut ngan kekuatan ke. Menyamanan lut ngan kekuatan. Sila orang yang tiga gecok besar tikrek gepeh pada kulmo putuh mari hadakum ku ye pajo han. Bahkan karena besarnya kan alat kira-kira tajam walaupun besarnya ia tak tajam. Kemudian dicok sambil anak peluru ketimak anak peluru katanya hanasi anak peluru kira-kira kan anak atra katanya anakku. Gimana juga atra katanya kira-kira atra yang timak dengan lagi anak pusu. Ia lain cerita aja. Anak peluru yang kana hino yang kita bunduk anak bede yang kanannya menyonganyan kenang binatang dan mati maka hukum payuh najis neka. Biar tadi mak badan tetamak tadi mak badan pada kuwi ada pada ku bandua krek nyo putuh tapi alat dengan timak anak bede yang kan benda tajam cuma pakan besut kekuatan. Kesimpulan binatang yang kenang peluru dan hal medeme siap hukum payuh najis. Apa hukum aku? Man pakrinya itu mau pakri, aimnya itu mau sian apa pun aku. Cuma pelurunya sebagai alat pelumpuh. Kenang hai pelung le, maka kemudian terdemu sia bah halqum mare, maka silakan makan. Atau kengenyan tetap pakricit, kira-kira dengan alat tajam, silakan makan. Tapi menyawa binatang seiit, bila tak nak sia, asyik sian aku. Kekhun binatang seiit. Nyan harus putuh halqum, harus putuh mareh, harus alat sia bertajam. Menyo hana mungkin tak sia binatang liar. Sabah sebagai syarat nengku, alat bertajam. Halqum dengan mareh hana syarat putuh nengku. Artinya binatang hana mungkin tak sia binatang kelit. Mana kelit? Binatang udin. Mana kelit? Lima lu taikat ham temu drop le nengku. Talet ube talet diji tetai pelung nengku. Lalu kemudian yang mungkin dengan alat kira-kira pakri. Yang tatap baji hingga lut dengan benda tajam, bak yang lut je payuh dengan catatan bak wate kata temu ji kalumpu baik leh na le udip. Menyobala kenang memangan alat ji timak memakan alat lain. Tapi tentunya kah pelung leh mentau hanjat pemadang kenang lumbing pada bani. Harus kau halqum dan mare. Balik tatap pakri. Kaji payuh. Sehingga na urang pegat ukuran aku. Lumo yang karut lamon temen nengko. Hal lamon temen ulai uyuk nengko. Tatarik hae tepuh hae nengko. Munyo tapres jihinan mate ji bakri. Jauh lumeng tau nengko. Tapi bak wate tetap bumatau dep hanati kira-kira kali mate tetap nengko. Nya minyak kali mate tetap sabal lagi hati lemo ka mate bajalai kena motau nengko. Pakan dasi nyanyi me pasai nengko. Padahal demu jika hana leu dep nengko. Pakan sia kameng kali kenang lagi-lagi motor pakai sia nyanyi payo. Ujung kadang-kadang pakan sia rusak karena biana mate kali ada bukit uli lain nengko. Yang doah nan keun rusak mate nengko. Begitulah kira-kira analisa. Kalau demikian tadanya pakan lemau sia je payo. Pakan memang lemau mate hanje payo. Yang tasia juga Allah tukang cok jawang dan Allah tukang berputuh. Yang mati juga Allah tukang berpisah jawang nengko. Apa beda? Bahkan yang tiga gad fikir hak mati dengan mati. Ana urang beu bertirau Tuhan nengko. Punya ino na orang lain tukang sia nengko. Jawabannya kenapa? Karena adalah sia adalah sesuai dengan amar dan mati adalah gelarang je payo. Bagaimana pakan je payo lemah mati karena mati
karena gedam. Pakan kerja pajuh lemah tersia karena kaifiyah karena sesuai dengan iu. Menyamanan inilah kira-kira garis hibak dia beryakin merempak keuntungan dan merempak adalah bahagia. Datih dah lakukan amar kalau amarnya amar talab dan sesuai dengan amar. Tapi barang nahi juga demikian. Barangnya nedham li Allah Ta'ala. Apabila barangnya barang nedham li Allah Ta'ala, maka apabila barangnya terhindari daripada barangnya nedham, merempak pahala. Apakah merempak pahala? Atau hana ada bubut atau memang merempak pahala sesuai dengan larangan? Allah hana bubut, maknanya api hana jatuh bubut, maka sama dengan sesuai dengan larangan. Tak simpul. Adalah iradah dan amar dua hal yang beda. Baik tergambar yang bawa apabila kana amar kana iradah, apabila kana iradah kana amar. Merempak pahala dan merempak rugawa adalah tergantung amar. Sesuai dengan amar merempak pahala, mukhalafah dengan amar merempak dosa. Kejadian pemandang yang akan terjadi adalah kan memandang kepada amar dan kan memandang kepada nahi, tetapi memandang kepada adalah iradah. Tengku dan jemaah yang terhormat, sudah satu. Yang kedua, apakah ada hubungan iradah dengan ridah? Itu lain pula. Iradah, ridah. Iradahna, ridahna. Ridana, iradahna. Ridana, iradahna. Lain macam ada mengenku. Sama macam na iradah, hana ridah. Sama macam tu hana iradah, sama dengan dia juga hana ridah. Sama macam tu na iradah na ridah nako. Dah contoh nako. Li Allah Subhanahu wa taala ba urang yang pubut salah. Maksiat atau karena kafir. Na iradah na iradah. Na memang merempak dengan amar hana. Jatuh punya jatuh buat orang maksiat nyong iradah Tuhan iradah tuh nyana iradah Allah na rida Tuhan rida. Maksiat dan kafir itu adalah iradah Allah na rida hana. Pada nak depu rida dengan ken, pada nak depu benci dengan ken. Inilah kepada dia sebagai umat dunia riyadallah fima amarahu wa suhtullahi fima nahahu. Ridha Tuhan di ujung perintah dan kemudian amarah Allah di ujung larangan. Ba ujung barang yang niwa di sinan ke merempak ridha Tuhan. Kalau tu nak cari ridha Tuhan, tamang red jalur amar. Menyata nak hindari daripada benci Allah, hindari adalah jalur larangan. Buatlah amar. Amar bagi dua. Na amar adalah fi'li dan na amar kaifiyatil fi'il. Na yuwa bud dan na yuwa cara bud. Buatnya ni yuwa oleh Allah Ta'ala. Cara buat gaya orang. Buatnya ni perintah oleh Tuhan. Cara kerja perintah lagi orang. Niu na tak buat kan lagi niu nyokan ke kun adalah kita nyokan merempak ridha Tuhan pakan karena buatnya giu buatnya giu cara yang menan hana giu. Apa yang menan? Ada kala salatnya, ada kala zakatnya, ada kala hajinya, buatnya giu tapi kan menan giu dah contoh aja. Wa anfiqu fi sabilillah. Dronio sebagai hamba lun ke Tuhan dan katanya sebagai kira-kira memang makhluk lun, kira-kira harta yang kena tajuk buat tempat ibadat. Ada kala sedekah zakat, ada kala sedekah sosial. Sama dengan dia tajuk yang gekun karena ridha Tuhan karena kesesuaian dengan perintah. Dan ada yang nenggo kiban ada yang kiban tajuk kuat tajuk nenggo. Menyot tajuk memang buat tempat ibadat. Sesuai dengan perintah Allah ni yo idenya kada jo. Kemudian bila tersumbang bak barangan bak tempat nyanggut karena Allah Taala kan yo tempat gut. Kaji ngui dan ada yang nyo barang nyan yang dia tersumbang. Nyo menan cara sumbangan engko. Alu tamita barang sejai barang yang larang bak agama tetanggo ngene nyo mesti jit sebelah long pegot engko.
Pu pegah lung pegah. Kalau pegah kan yu dah Allah Taala pegah masjid. Ni yu pegah masjid lah Allah Taala pikir dengan peng ni ko. Ni yu lah Allah Taala bantu tempat ko tapi kalau lagi nyempeng ni ko. Pak kricit nak jam tek peng ni ko. Jadi menyamanan inilah yang keun riyadha Allah fima amar yang menyangkut dengan zati dan amar yang menyangkut dengan kaifiyati. Peku dan sedang jemaah yang terhormat, menyamanan adalah iradah dengan amar mengkleh-mengkleh dan kemudian iradah dengan riyadha mengkleh-mengkleh. Riyadha Allah berujung perintah dan kemudian adalah memang benci Allah berujung larangan. Dan kemudian bisa jadi merumpuk balhapu riyadana iradahna amarna ba orang mukmin nan yu iman na jatuh iman na rida Tuhan ba orang kafir pakri jatuh kafir ba orang kafir putranya na sabah sagai putranya na iradah na yu hana na rida hana menyamanan damang syurga dan damang neraka itu adalah muwafaqah dengan amar dan damang neraka dan damang syurga itu karena mukhalafah lagi talab. Ini sebagai kesimpulan kajian dan pertemuan yang pada awalnya sesuai dengan yang berlaku adat biasa. Adanya kira-kira nawate pada menentu untuk masuk dalam waktu isya, tetapi sebelumnya barang yang kalau sampaikan mungkin na yang belum pada najilah ataupun perlu melakukan tanggapan atau perlu kenapa supaya baik kira-kira ilmu kali ada mengalah kadar mupua waktu weh baik mupua weh hanya naku bersih sehingga merupakan Allah ilmu yang memang bersih murni naku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyana silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Doa salah sabah daripada asbab. Kadar Allah Taala lebih hawa ini ba asbab ni ko kan. Tam doa kan teraya orang yang ni menem doa ni ko. Padahal yo gelam lahir dia kalau kedudukan Allah Taala dalam adali usia apa boleh kagak berat senang susah kaya anak kaya dumpu kana. Kalian macam doa ada Allah mayarani ni ko. Allah mayarani dalam azal kagak dendia dia orang katiin. Allahumma faqihni fid din dalam adali kagak dia kurun jahil niku kepuya doa sudah niku. Ini juga perlu lakukan adalah letak dasar yang semula bicara Quran ud'uni astajib lakum. Bisakah doa itu merombak kata kadar? Ud'uni astajib lakum. Tamlakai balung hai hambalun nyan hak getah. Di long putra yang memang balung dong tukang terima. Pumana naka long tukang bi pu long tukang terima naka. Yang begai Tuhan putra. Gada melakai long tukang terima atau gada melakai long tukang bi naka. Putra naka. Tukang terima kan tukang bi naka. Ya kino yang kira-kira pakan hanat terus ke helm doa naka. Menyo Allah tukang beri ud'uni u'tikum tam lake balung long tukang bi hana u'tikum dalam Quran aku ud'uni astajib lakum long adalah kata tukang lake long tukang tuang. Jadi Allah Taala ni tuang sagai nabi itu tahap doa aku jiat nabi dia ni tuang jiat nabi lagi yang dah lake jiat kannya nabi jid Nabi berot lake jid singa yang penting lep adanya nah. Kemudian bisa jadi berubah kata-kata dengan doa. Fikir dengan hadis lain aku. Apabila Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan sesuatu maqasid maka Allah membuka sesuatu wasail. Menyo Allah menentukan kiban maqasid buat nyan kiban. Kayak haji pokon. Yang tak depu aku. Carang ji pokon anak terdepu ne buka tu wasail mana wasail jalan
Ni bukan tira orang sungguh-sungguh jarang belajar dan punah. Yang sama dengan itu semuanya dalam pendidikan, baik pendidikan umum dan pendidikan agama, kesungguhan dan ketaatan ji nyok wasaid, jalan untuk terus buat na ilmu ko. Jalan untuk senang bakri ni bukan ada baji jalan ji jumot sungguh hemat jujur ni bukan mandun aku. Menyamanan li Allah Taala menyo nenek beri urangnya berselamat roh melakai Allahumma sallimna. Menyo nenek beri urangnya berkaya roh melakai Allahumma ya ghani nako. Nenek beri urangnya beroh kira-kira ciroh keun kalimatnya nako. Cuma kahek dah pegah yang kalimatnya hantar contoh nako. Ubud tu kah. Kau umur 15 ya belele aja bu. Kai umur 25 dah pegah lah bakri nyok karab dam kawin kajian nako. Macam tu karab dia perkahwinan nang bahan ting kawali ni ku kajian aku. Ubay 3 kakak. Kali yang ketelia pakri, terus wanita umur pakri. Nyawa tanah ji yang bahwa pun yang kata pegah hana buka oleh Allah Taala pintu. Hana buka pintu ate roh taat roh. Purana. Purana ni. Ubit pun kira-kira dan ubit pun aja ngui purana ni. Dan nak kena kasihan ni purana ni. Ubit pun dah pegah-pegah hanai tem ngomong 3 hang tem sembayang lagi hang tem doa mesti kerep tanda tiap kali menumpak mesti 3 hantam teleke tanah nak nabi ni ko tiap kali kena udan hari dram mesti 3 nak pakati tanah ke ni ke bahan syurga ni ko pojin ke bahan neraka ni ko ya ke bahan ni jadi baik dalam artian gedenya mendoa itulah kadar tidak salah satu daripada untuk menentuhi kadar-kadar itu maqasid adalah Allah mengkadar-kadar adalah wasail. Kan kadar-kadar tujuan tetapi kadar-kadar tujuan plus kadar-kadar jalan. Dan ada depu kan kadar akiban kadar-kadar tujuan long kalau akiban buka jalan. Jalan ni bukan aku. Dari ubikan kalau ni buka jalan. Nyo na harapan boleh aku. Tapi banyak kan hana buka jalan sampai sini lega. Sampai akhir hayat dan natronyo kedi. Inilah yang dikatakan oleh baginda Nabi kullun muyassirun lima khuliqalah. Menyokan pegak ciku urang hana Nabi sepul Tuhan macam doa Allah hadangku Nabi kelong haruh aku. Menyo hana Nabi le kedanya burung mendoa lega berselamat mestiga haruh bi salim dan aku berada ni ke. Padahal assalamualaikum dan jawab waalaikumsalam kan mendoa le urang ramai berselamat rawan aku. Mestiga nak pakai bi ni aku. Kena duduk tak mau keun patut tu hana apa ni mau awai drone ni aku dekat kawai long aku nyang assalamualaikum han tegai aku pakan karena pada keun assalamualaikum tentu na jawaban orang me waalaikumsalam orang lain doakan gedenya bersihatlah cuma mestiga harus tabinya panjang orang lain waalaikumsalam teman aku menai phone aku ya sudah pakai katrol aku 51 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma naddim ahwalana wa hassin af'alana